والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu ta'ala fil Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sahabat sekalian, alhamdulillah ketemu lagi bersama kami di Pod Story. Setiap manusia punya cerita. Alhamdulillah, mungkin hari ini kita akan membahas tema yang cukup menarik ya, gitu, yaitu bertema tentang bagaimana di usia muda kita sukses tapi tidak meninggalkan akhirat, gitu ya. Alhamdulillah hari ini saya pribadi tidak sendirian. Saya kedatangan sahabat saya jauh-jauh dari Cilacap nih, gitu ya, datang ke sini, yaitu Kang Wawan ya. Kang Wawan, alhamdulillah bagaimana, sehat? Alhamdulillah hatur nuhun atos nyempatkeun waktosna nya ka tempat nu ala kadarna ieu, gitu. Mungkin langsung saja Kang ya, bertemaan yang tentang tadi, gitu. Saya ingin bertanya, bagaimana usia muda seperti saya ingin sukses tapi tidak meninggalkan akhirat. Nah, menurut Akang bagaimana, bisa dideskripsikan bagaimana pendapat Akang lah pokoknya mah. Ya, terima kasih Pak. Sebenarnya itu kan bagaimana kita sukses di usia muda, terus kita tidak melupakan akhirat. Sebenarnya sudah disampaikan oleh ulama terdahulu ya, Imam Syafi'i, gitu kan. Man aroda dunya bahwa bil ilmi, siapa yang menghendaki dunia maka dia dengan ilmunya. Kemudian man aroda akhirah bahwa bil ilmi, siapa yang menginginkan akhirat dengan ilmunya, gitu. Begitupun yang menginginkan dunia dan akhirat berarti dengan ilmunya, gitu. Dengan ilmunya. Jadi kembali lagi ilmu itu sebagai media, gitu. Ilmu itu sebagai media, media untuk kita menggapai yang menjadi tujuan kita. Menggapai yang menjadi tujuan kita, ilmu itu. Baik. Karena tanpa ilmu gelap, ya. Sangat gelap ya. Masya Allah, iya betul. Kita kalau pepatah orang tua mah kan, ilmu itu seperti obor apa? Seperti obor. Ya. Obor. Cahaya lah. Cahaya. Sehingga kita tidak bisa melintasi gelapnya kehidupan dunia ini tanpa adanya cahaya, tanpa adanya obor, gitu. Obor itu ya ilmu kan, ya, ilmu. Cahaya. Baik. Demikian juga bagaimana kita bisa selamat, gitu ya, menelusuri gelapnya akhirat di sana. Kalau kita tidak punya ilmu, kita tidak bisa sampai, kan, gitu. Baik. Gitu. Sehingga ini sebenarnya berkaitan dengan kewajiban kita menuntut ilmu. Sehingga tidak salah, gitu ya, kita sebagai muslim wajib menuntut ilmu. Sebagai seorang muslim. Baik. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya, ilmu seperti apakah yang bisa
menggapai kesuksesan Ya, di dunia dan di akhirat? dunia dan akhirat. Oke, baik. Yang pertama, sebenarnya kita harus memahami betul bahwasanya dunia dan akhirat itu tidak terpisah. Dunia dan akhirat itu tidak terpisah. Ya, semua yang kita dilakukan ini ya kita orientasi kita untuk akhirat. Gitu. Oke. Itu. Kemudian tadi ilmu apa bisa kita sukses? Ya, ilmu dunia seperti apa? Nah, jadi ada dua seolah-olah gitu ya, seolah-olah ilmu itu ada dua kategori gitu. Antara ilmu itu yang sifatnya diniyah, ya ilmu. Dan sedangkan untuk yang duniawi itu katakanlah pengetahuan gitu. Walaupun itu juga ilmu gitu. Jadi ilmu itu sifatnya diniyah yang dari Allah gitu. Yang sifatnya dunia itu pengetahuan. Gitu. Nah, sehingga apa yang menjadi sukses? Jadi setiap manusia itu, setiap orang suksesnya itu berbeda. Suksesnya itu berbeda-beda. Gitu. Jadi tergantung dia menyikapi ya suksesannya mungkin ya. Jadi cara pandang sukses itu seperti apa? Baik dah. Setiap manusia mungkin berbeda-beda secara sudut pandang suksesnya itu apa gitu ya. Ada sukses cukup oleh dunia, karir gitu kan, cita-citanya tercapai, mungkin cukup gitu ya. Baik Mas, ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana sukses? Tadi kan sukses di dunia dan di akhirat. Nah, secara ini bagaimana sukses menurut Allah gitu kan? Ya, jadi begini ya, kan Allah itu menyuruh kita kepada Darussalam, surga. Baik. Terus, nah itu satu, berarti suksesnya kita itu ketika Allah meridhoi kita dan kita ketika berpulang di akhirat nanti kita masuk ke dalam surahnya Allah, yaitu dimasukkan ke dalam surga. Terus kan suksesnya kita itu ketika kita bisa memelihara diri kita beserta keluarga dari api neraka gitu. Suksesnya kita itu seperti itu. Karena itu tugas utama kita gitu. Menjaga diri dan keluarga ya. Supaya terbebas dari api neraka gitu. Karena kalau bab rezeki itu dalam pengertian rezeki yang dijamin itu Allah sudah menentukan sebelum kita diciptakan. Gitu. Ya. Jadi sebenarnya sukses bagi kita itu ketika diri kita dan beserta keluarga kita itu selamat dari api neraka ya. Berarti yang kita bahas sukses menurut Allah ya, Kang ya. Nah, kiat-kiatnya itu seperti apa, Kang? Mungkin tahapannya pastikan dulu diri kita dulu ya. Pastikan diri kita dulu. Karena kan bedanya ku anfusikum, berarti kan berarti pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Gitu ya. Kita pastikan diri kita itu menjadi saksiyah yang thayyibah gitu. Pastikan diri kita. Jadi maksudnya apa? Menjadi pribadi yang baik menurut pandangan Allah gitu. Beserta ketika sambil gitu ya, kita memperbaiki diri gitu. Kita juga membina, mendidik gitu, menjadikan keluarga kita juga keluarga yang baik gitu. Artinya apa? Kita sebagai muslim, diri kita bersyariat gitu, menjalankan syariat-syariat Islam gitu. Jadi kita kemudian keluarga kita gitu. Nah, seperti itu.
tanggung jawab mungkin ya, termasuk. Sehingga nanti juga akan berimbas gitu ya, ketika semua punya kesadaran gitu ya. Insya Allah kita akan mendapat yang ridhonya Allah. Ridhonya Allah. Ini baik kan kita banyak sekali ya ibadah itu untuk mencari ridho Allah. Ya. Nah, ridho Allah tuh seperti apa kan? Ya, ridho Allah. Iya, oke, baik. Ya, memang kalau kita balik lagi ya, di ridho Allah pada ketika ya anak-anak, gitu ya. Kan ridho Allah itu ada pada ridho kedua orang tuanya. Gitu ya. Dia jadi ketika si anak ini berbakti kepada orang tuanya, nah disitulah si anak itu mendapatkan ridhonya Allah gitu. Jadi ketika orang tuanya ridho kepada anaknya, maka Allah pun ridho. Berarti si anak itu telah mendapatkan ridho Allah gitu. Gitu. Terus ketika sudah berkeluarga gitu ya. Baik. Kan ridho istri ada pada ridho Allah kepada seorang istri. Ada pada ridho suaminya. Gitu. Sehingga ketika seorang istri ini berbakti kepada suaminya dan suaminya ridho atas baktinya istrinya, maka di situ si istrinya itu mendapatkan ridhonya Allah gitu. Mungkin kalau bahasa kita hanya pengitunya hanya di Allah ridho gitu. Ya. Secara bahasa Sunda mungkin ya. Ya kan kalau bahasa kita mahnya karelaan gitu, rela gitu. Jadi ketika Allah ridho sama yang contoh tadi kan seorang istri kepada suaminya gitu, ketika si istri menaati suami, nah mungkin kan si suami itu nyatahnya ke istri nanti gitu. Nah mungkin bisa disamakan gitu ya, ridho Allah tuh seperti itu kalau di di keluarga. Oke. Ya, jadi memang tadi oke Mas ya, tadi membahas cara ridho ya. Ridho kan tadi kata Mas, ridho anak tuh ada di ibu, orang tua. Ya. Ridho istri itu ada di suami. Nah, ini ridho suami Mas ya, kan suami itu sebagai pemimpin ya. Di mana gitu Mas? Ridho suami itu kemana gitu? Ridho Allahnya di mana gitu? Nah ya, jadi sebenarnya ridho Allah itu tadi sebenarnya nggak di-split juga ya. Nah sebenarnya ridho Allah itu ada pada ketika kita berislam gitu. Sehingga kita sebagai suami menjadikan berkehidupan mengurus istri, anak gitu, itu dijadikan sesuai dengan kehendak Allah gitu. Jadi kita kita mengatur segala kehidupan kita mengatur segala kehidupan kita dengan aturan Allah gitu. Seperti itu. Ini sebagaimana tertuang dalam Al-Quran ya, surat Ali Imran ayat 19 ya. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Hanyalah Islam. Ya, maksudnya apa? Jadi kita ketika ingin mendapatkannya ridho Allah, maka kita itu berkehidupan harus sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mas, baik Mas ya. Tadi secara obrolan kita membahas ridho Mas ya.
apa bedanya Mas ridho di dunia dan di akhirat Mas? Ya. Ridho Allah ya, kita berbicara tentang ridho Allah. Tentunya kalau di akhirat, ridho Allah itu adalah surga. Ridho Allah itu adalah surga. Ya. Baik. Terus ridho Allah di dunia ini apa gitu kan? Nah, ridho Allah di dunia ini ketika kita bertakwa kepada Allah, kita menjalankan apa yang diperintahkannya, dan menjauhi segala larangannya gitu. Nah, itulah kita mendapatkan ridho Allah seperti itu, gitu. Sehingga kan sesuai dengan dalam Quran bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, ya. Dan janganlah kalian meninggal kecuali kalian berada dalam keadaan muslimun, ya. Muslimun itu artinya berserah diri. Berserah diri. Artinya kita hidup takwa yang sebenar-benarnya. Ketika meninggal pun kita telah dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Artinya kita ridho gitu, rela atas apa yang menjadi ketentuan Allah yang ditakdirkan kepada kita, dan kita pun ridho, rela kepada takdir itu gitu. Berserah diri itu seperti itu Mas ya. Oke, baik. Oke Mas ya, lanjut, ada pertanyaan lagi nih dari saya. Bahasa takwa Mas ya. Takwa yang sebenar-benarnya itu seperti apa Mas? Oke, kan kalau takwa secara artian kan menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya. Kan kalau secara bahasa kan seperti itu. Takwa bahasa Indonesia ya, seperti itu. Ya. Oke, baik. Bagaimana aplikasinya gitu kan? Ya. Nah, aplikasinya dalam kita menjalankan kehidupan berarti kita menjalankan ketika bersosial kita menjalankan syariat-syariat Islam gitu. Tetap itu. Contoh mungkin ketika kita sebagai pedagang, bagaimana pedagang yang sesuai dengan syariat Islam. Gitu. Ini dicontohkan kan bagaimana kita dalam hal timbangan, gitu, sesuai dengan kadarnya, tidak boleh curang, tidak boleh mengurangi timbangan gitu. Ya. Dan kalau kita kasus-kasusnya mah bisa kita banyak temukan lah ya, misal mungkin dalam kemasannya itu terteranya 1 liter misalnya, padahal isinya cuma 900 mili. Nah itu tidak diperbolehkan. Berarti ketika orang yang menjalankan hal seperti itu, berarti dia tidak dalam keadaan muslim, tidak keadaan dalam artian dia tidak dalam keadaan berserah diri atas apa yang menjadi ketentuan Allah terhadap kita dalam urusan muamalah tadi. Gitu. Bertentangan gitu. Baik Mas ya, gini Mas, apakah semua ibadah itu bisa mendatangkan ridho Allah Mas? Ya, dia memang kan dasarnya kita diciptakan itu untuk beribadah. Ya. Sehingga tidak ada lagi tugas kita atau pekerjaan kita selain ibadah gitu. Betul. Ya, mencakup kalau di kan ibadah itu ada hablum minallah dan hablum minanas. Hablum minallah dan hablum minanas. Ya. Jadi contoh seperti sholat, nah ya. Jika kita melaksanakan sholat, tentu itu akan menjadi salah satu turunnya ridho Allah gitu. Ya.
Tapi kan seperti atas dasar apa kita melaksanakan sholat itu akan ada perintahnya kan. Ada perintahnya. Dan dalam Quran kan dikatakan ya ayyuhalladzina amanu wa'tu sholat wa'tu zakat gitu kan. Wahai orang-orang beriman, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, ketika kita melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, nah disitulah ridhonya Allah gitu. Tapi dengan syarat kita menjalankannya itu atas dasar iman gitu. Atas dasar iman, gitu, Mas. Ya, iman. Karena kan gini ya, kalau misalkan orang menunaikan zakat, tapi dia bukan karena iman, mungkin bisa karena jadi pengen dipandang ikut-ikutan gitu ya. Baik. Sholat juga seperti demikian gitu ya. Kalau bukan dasarnya bukan iman gitu. Bisa jadi tidak bernilai gitu. Gitu Mas ya, baik Mas ya, pertemuan tentang iman gitu. Saya pernah mendengar di ayat Quran, saya lupa ayatnya berapa, bunyi seperti ini Mas. Ada orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan kepada akhir gitu ya, tapi mereka itu tidak disebut orang-orang beriman. Bagaimana itu Mas? Ya, kan ini iman itu bukan hanya sekedar percaya. Ya, walaupun kan secara umum pengertian iman itu percaya gitu. Tapi bukan hanya seperti itu. Yang dinamakan iman adalah keyakinan. Iman itu adalah keyakinan. Ya. Baik. Yakin gitu. Jadi beda porsinya antara percaya dengan yakin gitu. Percaya dan yakin. Gitu. Beda ya. Jadi iman itu keyakinan yang menghujam di dalam hati. Kemudian diikrarkan dengan lisan. Dan dibuktikan dengan amal. Gitu. Nah, itulah iman gitu. Jadi tidak cukup diyakini oleh hati doang. Tapi ada 3 itu ya, diucapkan, dan dibuktikan dengan amal. Baik Mas ya, tadi kata Mas kan iman itu tidak cukup diucapkan oleh lisan, dihujah ke dalam hati, tapi harus diamalkan gitu ya Mas. Nah, bagaimana mempraktekkan iman dalam kehidupan sehari-hari Mas? Oh ya. Dalam sehari-hari begini kan ada dalam hadis Jibril gitu ya. Nanti bisa dicari redaksinya ya. Siap Mas. Itu kan Jibril itu memberitahukan kepada Rasul, kepada sahabat, ya kepada kita lah ya. Apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan gitu. Nah, itu di tahapannya seperti itu. Jadi orang yang beriman, dia itu pasti berislam gitu. Ketika orang beriman, pasti itu berislam. Ya. Baik. Kemudian dia akan akan ihsan gitu. Berada dalam level ihsan. Jadi itu tahapan gitu. Ya. Jadi buktinya orang beriman, yakin, dia itu akan berislam. Jadi Islam itu kan bersyariat. Islam itu bersyariat. Ya. Jadi ketika dia meyakini apa yang Allah perintahkan, ada ketentuan-ketentuan dari Allah, dia yakini. Ketika itu perintah dia jalankan. Ketika itu sebuah larangan dia tinggalkan. Kan itu dalam koridor syariat gitu, syariat Islam. Nah, orang yang beriman pasti menjalankan syariat itu. Dan dia akan senantiasa ihsan gitu. Ihsan. Jadi ihsan itu kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Ihsan itu seperti itu. Tapi kita tidak akan mampu melihat Allah, tetapi kita meyakini bahwasanya Allah itu melihat kita gitu. Kita terasa diawasi gitu. Nah, kita terasa diawasi sehingga orang yang dalam level ihsan itu dalam kehidupannya itu akan merasa diawasi oleh Allah. Sehingga dalam berkehidupan dia tidak akan
berbuat yang dilarang gitu. Baik. Senantiasa akan menjalankan sebaik-baiknya gitu, sesuai dengan aturan. Ya, sesuai dengan kehendak Allah gitu. Oke, begitu ya. Jadi begitu ketika apa namanya tadi? Ihsan Ya. tuh. Jadi orang tadi Kang Depa bertanya tentang bagaimana mempraktekkan keimanan dalam keseharian. Nah, orang yang mempunyai iman dia akan dalam kesehariannya itu akan dia senantiasa terasa diawasi oleh Allah gitu. Berarti dia itu jiwa ihsannya itu ada gitu. Oke, baik Mas. Nah, ada satu lagi nih Mas. Ya. Gini Mas ya. Saya pernah ada yang bertanya gitu ya. Ada seseorang yang sudah berubah hijrah gitu ya. Hijrah yang tadi dia menghujah bercita-cita ingin berubah gitu ya. Tapi di kala itu ada kesenjangan kan. Kesenjangan dalam artian kehidupannya tuh jadi sulit gitu kan. Apakah itu belum kan gini ya kan, harusnya mah secara logika manusia ketika kita beriman Allah itu akan mempelancar semuanya, Allah itu akan mempermudah semuanya. Nah tapi ini mah malah banyak masalah gitu kan. Nah bisa gimana itu kan? Jadi ketika kita iman terus hijrah gitu ya, itu memang bukan tadi keinginan kita makan ketika kita hijrah dari sebelumnya kita yang melakukan keburukan jadi kita melakukan kebaikan gitu kan. Allah akan ridho kepada kita sehingga kehidupan kita ini jadi mudah, jadi lancar kan. Seperti itu ya, simpel. Kan itu keinginan kita. Kita betul. Ya memang begini. Orang yang beriman kemudian hijrah itu tidak akan lepas dari ujian. Ketika kita hijrah dan ingin berbuat baik, kita tidak akan terlepas dari ujian, karena ujian itu bentuk kasih sayang dari Allah. Ujian itu. Gitu. Sehingga ketika saya hijrah misalnya, jadi sulit ya. Tadinya kan gambarnya kalau kita hijrah mah mungkin jadi segala dipermudah, urusan dunia dipermudah. Kita jangan seperti itu cara pandangnya gitu. Balik lagi kepada tujuan awal. Jadi kita hijrah itu untuk apa gitu. Kan tidak ada tujuan lain selain mendapatkan ridhonya Allah. Mencapai ridho Allah ya seperti itu. Sehingga ridho Allah itu bisa jadi bukan pada kemudahan urusan dunia kita gitu. Ridho Allah itu belum pasti belum tentu pada kemudahan urusan dunia kita. Gitu. Tapi dalam kesulitan pun itu bisa jadi ridho Allah ya Mas. Ya, ketika kita ridho menerima takdir ujian. Ya, kita ridho kepada takdir yang Allah berikan, nah, maka Allah pun ridho kepada kita. Oke, baik. Karena anak-anak Gen Z zaman sekarang gitu Mas ya. Seperti itu ya, mungkin saya juga tergolong ya Mas ya. Saya ingin berubah menjadi lebih baik, tapi toh ternyata kenapa malah ya diuji gitu. Ternyata ya ujian itu adalah salah satu kasih sayang Allah mungkin Mas ya. Masya Allah. Baik. Ya seperti itu kan. Sebenarnya Allah itu tidak akan menyia-nyiakan apa yang menjadi upaya kita, ikhtiar kita. Baik. Ketika tadi ikhtiar kita itu untuk mendapatkan ridho Allah, nah itu sebenarnya Allah itu memberikan
poin kesempatan bertambahnya amal soleh kita gitu. Oke. Kita bersungguh-sungguh menjalankan apa yang menjadi tujuan kita, ya kan, baik secaranya urusan duniawi gitu ya. Tadi kita ketika mengharapkan sesuatu maka kita ilmui kan gitu. Nah, dalam kita bersungguh-sungguh mengilmui tersebut itu juga dalam koridor dalam ada perintahnya dari Allah kan gitu. Nah, itu pun kita sedang menjalankan ketakwaan kepada Allah. Dan itu menjadi keridhaan Allah ada di situ. Oke, baik. Nah, ada pertanyaan lagi Mas, gini ya. Ada, ya mungkin ini pertanyaan dari saya pribadi. Saya ingin ingin jadi lebih baik. Tapi saya tuh kadang gini Mas ya. Contoh sholat aja ya, sholat. Nah, cara mengontrol gini Mas ya, hawa nafsu itu apakah apa namanya ya? Sulit banget gitu ya mengontrol hawa nafsu. Karena saya pernah mendengar dulu ketika zaman Rasulullah, ketika perang Badar kalau nggak salah ya, yang kalah atau menang Mas itu kalau benar? Di Badar itu menang ya. Yang kalah itu di Uhud. Di Uhud ya. Baik. Nah, kata Rasulullah, perang yang paling sulit itu adalah perang melawan hawa nafsu Mas. Oh iya. Gitu. Ya. Nah, bagaimana itu Mas? Jadi karena itu yang sering saya alami gitu. Ketika kita ingin berusaha buat istiqomah, berusaha buat senantiasa jadi lebih baik, tapi masih terhalang oleh hawa nafsu kita gitu Mas. Nah, caranya mungkin Mas, cara kita melawan hawa nafsu itu seperti apa biar kita tuh tadi itu ya, tujuan kita ingin istiqomah itu bisa lebih ya lancar gitu loh Mas ya, bisa lebih baik. Gimana Mas? Ya. Oke, tadi bagaimana cara melawan hawa nafsu gitu ya. Ya. Tadi balik lagi kan kita harus memahami dulu kan hawa nafsu itu kan apa? Hawa nafsu itu apa? Hawa itu keinginan, ya. Nafsu diri gitu. Jadi hawa nafsu itu adalah keinginan diri. Gitu. Nah, hawa nafsu ini senantiasa bertentangan dengan taat kepada Allah. Jadi hawa nafsu itu pasti bertentangan dengan ketaatan gitu. Jadi hawa nafsu itu condong ke arah maksiat gitu. Untuk tidak taat kepada Allah gitu. Hawa nafsu itu. Ya, caranya adalah dilawan gitu. Diperangi. Gitu. Contoh, misalkan lagi sholat, ada mendengar kumandang azan gitu. Kita sebagai muslim kan ini sudah sadar kan, oh ini teh azan zuhur ya. Berarti udah waktunya zuhur. Nah, di situ pasti ada hawa nafsu kita itu akan senantiasa untuk condong kepada maksiat. Nanti dulu aja. Akhirnya sebat gitu. Kan seperti itu. Nanti dulu istirahat dulu. Nanti mandi, nanti ini dulu lah, ngopi dulu. Nah, itu hawa nafsu ya, berbicara baik. Nah, itu harus dilawan. Dilawannya dengan apa? Dan hawa nafsu keinginan diri. Dilawan dengan keinginan Allah. Jadi Mas, baik ya, berlanjut tentang hawa nafsu yang tadi kita bicarakan. Gini Mas ya, apakah akibat jangka panjang Mas ketika kita mengikuti terus hawa nafsu gitu Mas? Bagaimana tuh Mas? Sebenarnya kan gini. Baik. Ketika kita cenderung kepada hawa nafsu, itu akan menjadi noda hitam di dalam hati gitu, dalam kalbu gitu. Gitu. Nah, ini kan sebenarnya Allah itu mengilhamkan kepada manusia gitu.
dua pilihan, jalan fujur dan jalan takwa. Jalan fujur dan takwa, ya, dua pilihan. Itu dalam keadaan apapun gitu. Dalam setiap keadaan pasti Allah memberikan dua pilihan itu. Baik. Nah, ketika kita memilih jalan fujur, nah itu akan menjadi noda hitam. Ya, noda hitam. Maksudnya apa? Nanti ketika kita kelamaan gitu ya ikuti jalan fujur tersebut, maka semakin hati kita itu semakin tertutup dengan noda-noda hitam itu, sehingga untuk datangnya hidayah, cahaya dari Allah itu susah menembus gitu. Karena sudah hitam. Karena ada noda-noda hitam dari ketika dia menjalankan kefujuran itu, artinya ada maksiat itu. Jadi ketika kita melakukan maksiat tuh satu titik nih di dalam hati gitu, dan kelamaan akan jadi hitam. Ya, jadi menghalangi turunnya hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mas, baik ya. Tadi kan secara bahasa yang tadi mah kan ketika jangka panjang, ketika kita terus melakukan hawa nafsu. Nah sekarang gini Mas, kebalikannya, bagaimana? Apakah ada amalan-amalan yang efektif untuk mengendalikan hawa nafsu, Mas? Ya, harus dilawan. Oh iya, harus dilawan. Oke, balik lagi ya. Jadi kan keimanan itu kan akan meningkat ketika kita melaksanakan ketaatan, dan keimanan itu akan turun ketika kita melaksanakan kemaksiatan gitu. Jadi ketika kita fujur, iman kita akan terus turun gitu terus, bahkan sampai hilang iman itu. Gitu. Baik. Bagaimana caranya? Kita paksakan gitu, ketika kita merasa nih diri kita ini sedang down gitu ya dengan fujur, kita paksakan untuk melaksanakan ketaatan. Contoh ini sholat ya, sudah waktunya sholat, ini tuh berat, godaannya apakah nanti dulu ya, sibuk dengan pekerjaan dan sebagainya gitu ya. Itu dipaksakan. Ketika tidak ada uzur syar'i, kita paksakan untuk melaksanakan sholat gitu. Begitupun ketika ada waktu untuk kita bisa memaksimalkan waktu tersebut untuk membaca Quran, kita paksakan. Karena kalau tidak dipaksakan pasti kita akan fujur, mengambil jalan fujur. Sewaktu yang senggang itu bisa digunakan, kalau zaman sekarang mah scroll kayak gitu. Nah itu kalau kita tidak paksakan, kita akan cenderung kepada fujur gitu. Tapi ya lawan harus dilawan. Dan kan itu semua itu kan ada di dalam hati ya. Jadi ketika hati kita baik, maka keseluruhan diri kita kan baik gitu. Bagaimana cara pikirnya, cara tindaknya itu menjadi baik. Dari hati itu? Dari hati. Oh, jadi hati itu seperti pemimpin mungkin ya? Nah, jadi pemimpin dalam tubuh kita. Gitu. Nah kan, supaya tidak terkena dengan hawa nafsu, kan ada tuh di lagu juga ya. Lagu apa tuh, Mas? Tombo hati kayak gitu. Oh iya. Ada 5 perkaranya. Oh iya betul. Itu kan dari keterangan gitu. Iya betul. Hadis juga kan itu Mas ya. Ya. Senantiasa mengikuti semua aturan Allah, intinya seperti itu Mas ya. Ya, bisa berawal dari dipaksakan. Allahumma paksakan. Paksakan, nanti kita akan ujian pasti ada. Jalan untuk fujur pasti ada. Tapi ketika kita terus berupaya, berjihad gitu ya, melawan hawa nafsu itu, nanti kita akan sampai kepada level di mana paksaan tadi itu bukan lagi paksaan, tapi kita akan merasakan kenyamanan di situ. Kenikmatan. Oke, Mas, gini Mas. Membahas kenikmatan. Nikmat iman dan Islam itu seperti apa, Mas? Jadi gini, Mas ya. Ketika saya lagi sholat Jumat, suka membahas tentang nikmat iman dan Islam. Nah, seperti apa? Karena
saya mungkin belum terasa gitu ya nikmat iman dan Islam itu seperti apa, Mas? Ya, makan begini. Nikmat yang ada di dunia ini itu satu. Nikmat yang di dunia ini adalah ada satu baik. Sedangkan di akhirat ada kalau kan gini ya keterangannya itu nikmat dunia itu satu, di akhirat itu 99 gitu. Gitu. Jadi nikmat yang ada di dunia ini seluruhnya itu cuma satu dalam pandangan Allah itu. 1% gitu. Iya, 1% dari 100%. Nah, yang 99%-nya itu di akhirat. Nah, yang satu ini kita bisa dengan mata kita melihat ada orang yang misalkan berlimpahan harta, mungkin jabatannya tinggi, baik. Atau mungkin istrinya banyak, karirnya bagus, baik, ya. Betul, Mas. Terus dia punya perusahaan banyak, mungkin terus CEO kasih nama sekarang. CEO, terus mungkin dia bisa menguasai semua bidang. Ya, gitu. Semua ya aspek kehidupan ini gitu. Betul. Nah, dalam dunia itu nilainya itu satu. Nah, yang kita usahakan, yang kita iri dengan nikmat-nikmat orang lain, yang semuanya ini ketika di dunia ini itu nilainya ada satu. Cuma satu ya. Ada lagi 99-nya disimpan di akhirat. Di surga. Di akhirat itu 99. Nanti yang dapat 99 itu orang yang beriman. Gitu. Baik. Jadi syarat untuk mendapatkan kenikmatan yang di akhirat yang 99 itu syaratnya adalah beriman. Nah, itu kebayang kalau Kak Depa misalkan tidak beriman. Di sana tidak dapat apa-apa. Insyaallah ya, gitu. Kita menggadaikan nikmat di dunia yang sekecil itu demi nikmat di akhirat gitu, Mas. Kan sayang sekali. Insyaallah ya, Mas ya. Alhamdulillah, baik sahabat teman-teman First Story. Alhamdulillah mungkin kali ini berakhir ya secara obrolan. Hatur nuhun Kang Wawan, terima kasih udah menyempatkan waktunya gitu ya. Alhamdulillah teman-teman, semoga dari obrolan yang kita obrolkan bukan hanya sebatas lewat masuk ke dalam hati gitu ya, bagaimana kita tadi ya secara obrolan menggapai ridho Allah gitu ya, bagaimana kita senantiasa menjadi lebih baik lagi. Mungkin dari saya segitu. Mohon maaf ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Mungkin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.